Teorema Pitagoras. Apa sih teorema Pitagoras dan siapa penemunya? Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, teorema Pitagoras akan kita bahas ya. Apa itu teorema Pitagoras? Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Di sini terlihat ada 3 orang yang sedang membuat sebuah bangunan. Nah, apa sih hubungannya dengan Pitagoras? Nah, cara membuat sudut siku dalam bangunan tersebut merupakan ilmu yang sering digunakan dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi gedung bertingkat tinggi. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menilai bahwa terdapat orang-orang yang sedang membuat sudut seperti bentuk segitiga yang dinamakan Pitagoras. Nah, Pitagoras sendiri adalah teorema yang dikemukakan oleh seorang ahli matematika Yunani kuno bernama Pitagoras. Itulah kenapa teorema Pitagoras ini dinamakan teorema Pitagoras, karena yang menemukannya adalah Pitagoras. Nah, meski diyakini bahwa orang-orang mengetahui hubungan khusus antara sisi dari segitiga siku-siku jauh sebelum Pitagoras, walaupun fakta ini di dalam teorema telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pitagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Jadi sebenarnya jauh sebelum Pitagoras membuktikan teorema Pitagoras ini banyak sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu. Namun karena Pitagoras lah yang membuktikannya secara matematis, maka dibuatlah nama ini menjadi teorema Pitagoras. Pitagoras adalah seorang ahli filsafat dan matematika yang lahir di tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Turki. Pitagoras juga disebut sebagai bapaknya bilangan. Dia memberikan banyak sumbangan yang penting dalam bidang filsafat dan keagamaan. Itulah sejarah singkat mengapa dinamakan teorema Pitagoras. Langsung saja kita mengenal teorema Pitagoras itu bentuknya seperti apa. Ya, bentuknya seperti ini. Rumus dari Pitagoras itu, kalau kita lihat ada bentuk segitiga seperti ini, segitiga siku-siku. Nah, di sini ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Ya, sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, sudut garis dari A ke B ini kita lambangkan sebagai B atau alas, dan AC itu sebagai tingginya, dan CB atau BC itu sebagai sisi miringnya. Ya. Kalau kita lihat teorema Pitagoras itu sendiri, untuk mencarinya sendiri, jika kita ingin mencari C ini, panjang dari AB ini, yaitu C ini, sisi miringnya, maka rumus yang kita gunakan adalah ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itulah rumus yang kita gunakan. Kebalikannya, jika kita ingin mencari A ini, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, atau C kuadrat dikurangkan dengan B kuadrat, ya. Jadi untuk mencari sisi miring ini kita akan menjumlahkan A dan B ini, ya. Untuk mencari A-nya sendiri itu kita akan kurangkan C dikurang B. Untuk mencari B kita kurangkan C dikurang A, begitu ya, kurang lebih sebagai perputarannya saja. Nah, kalau kita ingin mencari nilai C-nya sendiri, dari ini kan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka untuk mencari nilai C kuadratnya ini kita buat ke dalam bentuk akar. C kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Begitu juga dengan ketika kita ingin mencari A dan mencari B. Langsung saja kita coba ke contoh soal, ya, latihan soal seperti ini. Misal tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Hipotenusa itu maksudnya sisi miring ini, yang C ini, ya, hipotenusa. Jadi pertama kita sudah ketahui di sini panjangnya adalah 5 meter untuk alas, ya, tingginya 12 meter. Jadi untuk menentukan yang manakah yang sisi miring, ya, untuk menentukan yang manakah sisi miring itu terkadang sangat sulit kita bedakan.
Jadi untuk menentukan yang mana yang sisi miring itu yang berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Itulah yang dinamakan dengan sisi miringnya. Pertama kita cari yang diketahuinya dulu. Kita ketahui bahwa A-nya 5 meter dan B-nya 12 meter. Sehingga yang ditanyanya adalah C-nya ini, hipotenusanya ini ya. Bagaimana kita cara menjawabnya? Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini sama saja ya, hanya dibalik. Nah, jadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya kita tahu ini adalah 5 meter, B-nya kita tahu adalah 12 meter. Tinggal kita masukkan angka-angka A dan angka B ini ke dalam rumus yang sudah ada, yang sudah disediakan. Maka nilainya adalah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 kuadrat atau 5 dikali 5 sama dengan 25, 12 kuadrat sama dengan 144, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan. 25 ditambah 144 sama dengan 169. Karena kita diminta untuk mencari C, maka C-nya ini, C kuadratnya ini akan kita buat ke dalam bentuk C, sehingga kuadratnya ini kita ubah menjadi bentuk akar seperti ini. C sama dengan akar dari 169. Akar dari 169 adalah 13. Karena satuannya adalah meter, maka C sama dengan 13 meter. Sehingga kalau kita lihat kembali gambarnya akan menjadi seperti ini. A-nya 5 meter, B-nya 12 meter, dan C-nya sama dengan 13 meter. Inilah bagaimana cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan teorema Pitagoras. Lanjut ke latihan soal. Kita lihat ini adalah latihan soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 kalian lihat gambarnya, kalian sesuaikan, kerjakan dengan cara yang sama. Nomor 2 tidak ada gambar, maka kalian harus buat gambarnya sendiri, sesuaikan dengan informasi diketahui yang dimiliki di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.